Dan kita patut bersyukur malam ini karena kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan untuk saudaraku menikmati ibadah doa penyembahan, dan sebentar kita akan tersungkur untuk sujud menyembah kepada Dia, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Puji Tuhan. Dan biarlah kiranya nanti firman itu membawa hidup kita dari kaki salibnya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu mari kita berdoa memohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya dengan rendah hati kita memohon supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan sekarang kita akan maju melangkah pada ayat yang kelima, Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Perikopnya, judul barunya manusia baru. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Puji Tuhan. Saudara, keadaan seseorang pada zaman jahiliyah atau hidup di luar Tuhan penuh dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Amin. Kemudian keadaan seseorang setelah di dalam Tuhan yang harus dibuang, yang harus dimatikan, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, termasuk dusta. Puji Tuhan. Dahulu sebelum di dalam Tuhan, atau itulah yang disebut zaman jahiliyah, saudaraku, hidup di luar Tuhan penuh dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, saudaraku, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemudian keadaan seseorang setelah di dalam Tuhan yang harus dibuangnya itu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor termasuk dusta. Rasul Paulus menganjurkan supaya jemaat di Kolose ini mematikan nafsu duniawi atau menanggalkan manusia lama itu dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Amin, saudaraku. Selanjutnya Rasul Paulus menganjurkan supaya jemaat di Kolose segera saja mematikan nafsu duniawi itu atau menanggalkan manusia lama itu dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, waktu kita di luar Tuhan, kita penuh dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang semuanya itu sama dengan penyembahan berhala. Tetapi setelah dipanggil di dalam Tuhan, masih ada juga kelemahan-kelemahan yang mendasar, antara lain marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, termasuk dusta. Namun Rasul Paulus menganjurkan supaya jemaat di Kolose segera saja mematikan nafsu duniawi itu atau menanggalkan manusia lama itu dengan segala kelakuannya dan mengenakan manusia baru.
Puji Tuhan, ini juga harus menjadi pusat perhatian kita malam ini, supaya kita tidak lagi bermain-main di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak menganggap enteng, tidak menganggap ringan ibadah dan pelayanan itu. Kalau orang dunia, orang di luar Tuhan menganggap enteng ibadah, menganggap ringan pelayanan, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau anak-anak Tuhan, apalagi imam-imam, menganggap enteng, menganggap ringan pelayanan, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, terkhusus keluarga sidang jemaat GPT Betania di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Amin. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17 dalam susunan tabernakel. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17 dalam susunan tabernakel terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Terkena pada kolam pembasuhan tembaga ini. Terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Saudara, bejana pembasuhan tembaga ini berbicara soal satu baptisan air. Berbicara soal satu baptisan air. Puji Tuhan. Kemudian 2, pembaharuan. 3, penyucian oleh mandi air dan firman. 3, penyucian oleh mandi air dan firman. Puji Tuhan, saudaraku, tanpa pembaharuan dan penyucian, kita tidak akan dapat beribadah dan melayani Tuhan atau mentabiskan diri pada Tuhan. Sebaliknya akan mengalami kematian rohani. Saya tandaskan kembali, tanpa pembaharuan dan penyucian, kita tidak akan dapat beribadah dan melayani Tuhan atau mentahbiskan diri pada Tuhan. Sebaliknya akan mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Memang sebelum imam-imam memasuki daerah kemah pertemuan atau ruangan suci, di mana di dalamnya terdapat alat-alat, itulah meja roti sajian, pelita emas dan mesbah dupa, maka imam-imam harus terlebih dahulu membasuh 2 tangan dan membasuh 2 kaki. Barulah dia layak untuk masuk ke ruangan suci atau yang disebut kemah pertemuan untuk memperhatikan peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, dahulu baptisan ini berlaku hanya bagi orang Israel. Amin, saudaraku. Dahulu baptisan ini berlaku hanya bagi orang Israel. Dan sekarang berlaku bagi semua orang Kristen. Dengan satu tujuan, kita semua mengenakan manusia baru. Dengan satu tujuan, baptisan ini supaya kita dapat mengenakan manusia baru, maka kita harus mengalami baptisan air. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya kita segera saja mematikan perbuatan yang lama, atau segera saja menanggalkan pakaian yang lama, maka kita semua harus melewati baptisan air. Amin, saudaraku. Segera saja melewati baptisan air. Puji Tuhan. Baptisan air dibagi atas 3 fase. Baptisan air dibagi atas 3 fase. 1, dahulu. Fase zaman dahulu. Ya, menunjuk baptisan Israel. Menunjuk baptisan Israel. 2, sekarang menunjuk baptisan orang Kristen. Sekarang menunjuk baptisan orang Kristen. Lihat, jadi baptisan itu tidak berhenti hanya pada kolam pembasuhan tembaga, tetapi baptisan yang sekarang. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu,
tetapi supaya jemaat kudus tidak berjela. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, baptisan orang Kristen sekarang adalah mandi oleh air dan firman Allah yang limpah. Mandi oleh air firman, mandi oleh air dan firman Allah yang limpah. Supaya kehidupan kita menjadi suci, maka kita harus dimandikan dengan air yang limpah. Amin, saudaraku. Dimandikan oleh air dan firman yang limpah. Ayat yang satu, saudaraku, menjelaskan ayat yang lain, atau ayat yang satu menerangkan ayat yang lain, sampai nanti terbuka rahasia firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita boleh mengalami penyucian terhadap dosa. Puji Tuhan, haleluya. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga, yang akan datang. Dahulu, sekarang, tiga, yang akan datang. Yang akan datang, kita akan melihat Wahyu pasal 15 ayat 2. Wahyu pasal 15 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Judulnya, perikopnya, nyanyian mereka yang menang. Ayat yang kedua, tapi pembacaan saya mulai dari ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 2, perhatikan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur air, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, baptisan di masa yang akan datang adalah pembaptisan di dalam lautan kaca bercampur air. Lautan kaca bercampur api. Itulah baptisan di masa yang akan datang. Baptisan di dalam lautan kaca bercampur api. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lautan kaca bercampur api. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat pengertian rohaninya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Pembacaan dimulai ayat 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus. Ayat 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, kesucian yang dikerjakan, saudaraku, kesucian yang dikerjakan dengan Roh Kudus dan api adalah penyucian yang begitu mendalam. Haleluya. Jadi 1 Petrus 1 ayat 2 ini kesucian yang dikerjakan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus atau api. Roh dan api. Amin. Puji Tuhan. Jadi 1 Petrus 1 ayat 2 itu adalah kesucian yang dikerjakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus atau api. Api Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih jauh kita melihat kesucian yang dikerjakan firman Tuhan dan yang dikerjakan api Roh Kudus ini di dalam Yesaya pasal 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Yesaya 4 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Puji Tuhan, penyucian dengan api adalah penyucian, betul-betul penyucian yang begitu mendalam. Sebab api Roh Kudus itu mengadili dan membakar dosa umat Tuhan. Mengadili dan membakar dosa umat Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya masih ingat di tahun 2005, saudaraku, saya betul-betul mengalami baptisan yang disebut dengan baptisan api Roh Kudus. Di situ saya mengalami suatu pergumulan yang begitu hebat menghadapi nyala api siksaan sebagai ujian yang begitu berat. 2005 sampai dengan 2006 akhir, betul-betul saya mengalami ujian oleh nyala api siksaan. Tetapi sebelum saya mengalami ujian oleh nyala api siksaan ini, Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kepada saya dalam suatu penglihatan, di mana saya berjalan dengan seorang diri tanpa ada seorang pun bersama dengan saya. Saya berjalan seorang diri, sementara hujan api turun menerpa saya. Tapi seakan-akan hujan api itu tidak saya rasakan sedikit pun. Saya hanya bisa menangis saja, tanpa seorang pun yang dapat mengerti keberadaan saya. Betul-betul saya alami. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, ini suatu penyucian yang dikerjakan oleh firman Tuhan dan api Roh Kudus. Penyucian yang semacam ini disebut dengan penyucian yang begitu mendalam sekali. Sebab dengan peristiwa itu, peristiwa yang saya alami itu, betul-betul saya boleh mengalami suatu keubahan yang luar biasa. Keubahan yang begitu dahsyat. Saya belajar untuk menanggalkan kehidupan yang lama, tabiat yang lama, untuk selanjutnya terus mengenakan pakaian yang baru. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan kembali memperhatikan bejana atau kolam pembasuhan tembaga. Kedudukan dari kolam pembasuhan tembaga, kedudukan daripada kolam pembasuhan tembaga ini ada di antara kemah pertemuan atau ruangan suci dengan mezbah korban bakaran. Kedudukan dari kolam pembasuhan tembaga berada di antara kemah pertemuan dan mezbah korban bakaran, yang berarti alat tabernakel yang terakhir ada di halaman. Yang berarti alat tabernakel yang terakhir ada di halaman, yaitu kolam pembasuhan. Artinya saudaraku, baptisan air adalah pekerjaan akhir dari penebusan dan awal dari kesempurnaan. Supaya kita boleh masuk di dalam ruangan suci, puncaknya berada di dalam ruangan maha suci, berarti berada di dalam kesempurnaan. Amin, saudaraku. Saya ulangi kembali ya, kedudukan dari kolam pembasuhan tembaga itu di antara kedudukan dari kolam pembasuhan tembaga di antara kemah pertemuan ruangan suci atau ruangan suci dengan mezbah korban bakaran. Amin. Amin. Puji Tuhan.
yang berarti alat tabernakel yang terakhir ada di halaman, yaitu kolam pembasuhan. Artinya baptisan akhir adalah pekerjaan akhir dari penebusan, tetapi awal dari kesempurnaan, supaya kita boleh masuk di dalam ruangan suci, dan yang akan memuncak berada di dalam ruangan maha suci, yaitu kesempurnaan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi akhir dari pekerjaan penebusan, perhatikan ini. Ini akhir dari pekerjaan penebusan di halaman, tetapi awal dari kesempurnaan, awal dari membawa kita untuk sempurna, berada ruangan suci sampai sempurna. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan di Wahyu pasal 15, kembali perhatikan Wahyu 15. Perhatikan Wahyu 15. Kembali kita membaca Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Berakhirlah murka Allah. Ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Puji Tuhan. Jadi kita melihat baptisan di masa yang akan datang, itulah baptisan lautan kaca bercampur air. Mereka itu, mereka yang sudah melewati baptisan semacam ini, akan mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka itu dapat mengalahkan, saudaraku, binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Puji Tuhan. Sekaligus pada mereka ada kecapi Allah. Amin, saudaraku. Sekaligus pada mereka ada kecapi Allah. Jadi betul, kolam pembasuhan atau baptisan air adalah akhir dari pekerjaan penebusan di halaman. Tetapi jangan salah, itu merupakan awal untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya mampu mengalahkan bilangan binatang, mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Puji Tuhan. Binatang itu menunjuk kepada antikris. Ya, binatang ya, itu menunjuk kepada antikris. Saudaraku, ini binatang bukan asal binatang. Ini binatang ini pekerjaannya dahsyat, menyerupai pekerjaan Allah. Tidak seorang pun dapat mengalahkan binatang ini kalau dia tidak melewati baptisan di masa yang akan datang. Lautan kaca bercampur api. Mari saya akan tunjukkan. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Pada ayat 1 ini saja sudah menerangkan tentang keberadaan daripada antikris, bahwa mereka, pekerjaan mereka itu begitu dahsyat. Sebab binatang itu bertanduk 10, berkepala 7, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Berarti sama dengan 10 tambah 7 tambah 10.
seluruhnya berjumlah 27. Sedangkan jumlah kitab dalam perjanjian baru seluruhnya adalah 27 kitab. Jadi dengan pekerjaan semacam ini bisa dengan mudah mengecoh saudaraku atau menyeret anak-anak Tuhan. Kalau tidak betul-betul mengalami baptisan air bercampur api, lautan kaca bercampur api. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Wahyu pasal 13 ayat kedua sampai dengan ayat 3. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat 2 ini pun sudah menggambarkan suatu hal yang begitu dahsyat dari pribadi antikris ini. Karena antikris ini gabungan dari 3 macam binatang. 1 macan tutul, 2 beruang, 3 singa. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tabiat dari 3 macam binatang ini suruh bersatu, maka sudah jelas binatang ini begitu cekatan untuk menyeret orang-orang, anak-anak Tuhan. Macan tutul punya kecepatan sehingga yang berlambat-lambat, yang lemah, yang rohaniannya berada di barisan belakang, yang berlambat-lambat, yang bermasa bodoh, tidak peduli dengan pelayanan, nah ini cepat sekali menjadi sasarannya. Kemudian singa dengan menggunakan mulut yang melebar mencari mangsa yang dapat ditelannya. Puji Tuhan. Singa sama seperti iblis yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dapat dipahami saudaraku? Amin. Kemudian beruang dengan kekuatan cakarnya dapat mencerai-beraikan kehidupan anak Tuhan dari Tuhan. Jadi kalau 3 macam binatang ini bersatu, saudaraku, begitu dahsyatnya binatang ini, binatang yang keluar dari dalam laut ini, maka kita tidak boleh lagi bermain-main. Haleluya. Hati-hati. Kalau tidak mengalami baptisan di masa akan datang, lautan kaca bercampur api, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan binatang ini? Sementara naga itu memberi kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Kemudian ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Di sini terjadi mukjizat. Yang luka parah, satu dari kepala itu mengalami luka parah, tetapi luka parah itu akhirnya sembuh. Ini mukjizat. Oleh karena mukjizat kesembuhan ini, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Jadi luar biasa. Sepak terjang dari binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu antikris ini luar biasa. Tapi sebetulnya apa yang dia kerjakan apa yang dikerjakan oleh binatang yang keluar dari dalam laut itu merupakan tipu daya, akal-akalan saja. Binatang itu keluar dari dalam laut. Kalau memang mengalami luka parah atau yang disebut menderita sengsara, lanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Sebab berbicara laut itu berbicara soal baptisan. Itulah tanda kematian dan kebangkitan. Tapi kenyataannya saat dia mengalami luka parah, tidak dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Ini kan akal-akalan.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang itu kan keluar dari dalam laut. Laut kan bicara baptisan, berarti tanda kematian dan kebangkitan. Tetapi saat dia menderita luka, tidak dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Justru luka parah sembuh. Mereka hanya mengadakan mukjizat. Itulah pelayanan akal-akalan. Dapat dipahami saudara? Amin. Itu pelayanan akal-akalan. Beda dengan ketika Yesus menderita sengsara di atas kayu salib, dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Jangan tanggung-tanggung gitu loh mengikuti Tuhan. Kalau tanggung-tanggung, itu namanya pelayanan akal-akalan. Si Gideon lagi, engkau sudah ditampilkan Tuhan lewat penglihatannya si Maria. Engkau naik kuda hitam, kedaginganmu sangat kuat sekali. Saya tahu itu semacam kutuk nenek moyang, patahkan. Kalau tidak tertutup kemungkinan diseret oleh akal-akalan daripada binatang yang keluar dari dalam laut ini. Tidak mungkin kita bisa menanggalkan tabiat manusia duniawi, hidup yang lama dengan mengenakan pakaian yang baru, kalau kita tidak mengalami saudaraku baptisan air, pembaharuan, dan penyucian. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Sebab itu kalau melayani jangan akal-akalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian saudaraku, tadi bagian yang kedua, selain binatang juga patungnya. Kita lihat dulu patungnya itu di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu 13 ayat yang ke 11 boleh. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Itu binatang yang keluar dari dalam bumi, itu nabi palsu. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, itulah antikris, dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa semua orang, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi suatu kali nanti patung binatang itu, saudaraku akan patung binatang itu dapat berbicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang akan menyembah patung binatang itu. Dan orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Patung binatang itu berbicara begitu rupa. Begitu rupa. Berarti ketika patung binatang itu berbicara, dia sampai nanti menghanyutkan hati kita. Patung binatang itu, perhatikan dulu kembali. Patung binatang itu berbicara begitu rupa. Berarti setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut patung itu dapat merasuk sampai kepada hati manusia. Kalau dia tidak mengalami baptisan, yaitu lautan kaca dan api, dia akan terhanyut dan akhirnya menyembah patung binatang itu. Puji Tuhan, patung berarti berhala. Dunia ini nanti
akan di dunia ini nanti akan dipegang oleh itu yang disebut dengan pasar tunggal. Dunia ini nanti akan mengarah kepada era globalisasi, puncaknya pasar tunggal. Kalau pasar tunggal berarti nanti yang berbicara di situ adalah patung binatang. Itulah uang. Itu nanti yang mengatur roda kehidupan manusia. Sehingga saudaraku, kalau tidak sadar nanti manusia bisa menyembah patung binatang itu. Karena dia berbicara begitu rupa, dia mengatur roda kehidupan manusia, seantero dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi perlu diperhatikan, baptisan yang akan datang, lautan kaca bercampur api. Ini penyucian yang begitu mendalam. Jadi kalau bersungut-sungut saat menyangkal diri memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan, saya kira ini tanda-tanda ini bahwa suatu kali nanti tidak akan sanggup melewati masa yang akan sukar. Maka penyerahan kita di hari-hari terakhir ini harus 2 kali lipat. Pertumbuhan rohani kita harus memuncak sampai kepada puncak kasih, doa penyembahan. Berarti terjalinnya hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu patung binatang. Dapat dipahami? Amin. Patung binatang itu dapat berbicara begitu rupa. Puji Tuhan. Kemudian bilangan namanya. Kita lihat Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Haleluya. Bilangan namanya atau bilangan nama binatang itu adalah 666. 666. Puji Tuhan. Dan kepada setiap orang diberi tanda ini kepada di tangan sebagai cap meterai dari antikris di dahi ataupun di tangan kanan. Dan mereka yang sudah menerima cap ini di dahi atau di tangan kanan, mereka bebas menjual, bebas membeli. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami saudaraku. Bebas membeli, bebas menjual. Jadi bilangan namanya itu 666. Dan setiap orang yang menerima bilangan binatang ini di dahi ataupun di tangan kanan memang bebas membeli, memang bebas menjual. Dengan lain kata, dikuasai oleh roh antikris, yaitu roh jual beli. Tetapi bagi mereka yang sudah menerima tanda 666 ini, mereka sudah dipastikan binasa. Puji Tuhan. Maka saudaraku, mari kita biasakan diri, belajar mulai dari sejak sekarang untuk melepaskan diri dari roh jual beli, roh antikris. Jangan sampai hanya karena saudaraku, hanya karena sesuap nasi
kita harus overtime bekerja sampai larut jauh malam, saudaraku, lalu meninggalkan ibadah dan pelayanan. Itu roh antikris. Bekerja karena ibadah, meninggalkan ibadah pelayanan karena pekerjaan, itu roh antikris. Kalau sekarang saja kita tidak bisa melepaskan diri dari roh antikris, bagaimana mungkin kita bisa melepaskan diri pada saat aniaya antikris berlangsung selama 3 tahun setengah? Amin, saudaraku. Belajar melepaskan diri dari sejak sekarang dari roh antikris. Kalau tidak dari sejak sekarang kita melepaskan diri dari roh antikris, saya khawatir apabila nanti pembinasa keji berdiri selama 3 tahun setengah di saudaraku, orang semacam ini tidak akan bisa melepaskan diri dari aniaya antikris. Puji Tuhan, mulai sekarang belajar untuk melepaskan diri dari roh antikris. Jangan karena pekerjaan lalu kita tinggalkan ibadah dan pelayanan. Jangan karena sesuap nasi kita tinggalkan ibadah dan pelayanan. Dan jangan karena kesibukan di dunia ini kita tinggalkan ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau memang ada suatu niatan atau kerinduan yang mendalam untuk mematikan segala perbuatan atau kehidupan yang sifatnya duniawi, atau ingin menanggalkan hidup yang lama dan segera mengenakan pakaian yang baru, ayo lewati baptisan. Puncaknya itulah baptisannya di masa yang akan datang, lautan kaca bercampur api. Ayat yang terakhir Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka pada ayat 2 dulu. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Puji Tuhan. Mereka yang sudah melewati melewati lautan kaca bercampur api, pada mereka ada kecapi Allah. Pada mereka ada kecapi Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Pada tangan mereka ada kecapi Allah dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa mereka hidup di dalam persekutuan yang indah. Tubuh dan kepala menyatu. Amin, saudaraku. Ada nyanyian baru. Berarti ada hubungan intim antara tubuh dengan kepala. Puji Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mau supaya keberadaan kita sampai akhirnya segambar serupa dengan Dia. Maka baptisan ini adalah pekerjaan penebusan yang terakhir di halaman, tetapi awal dari kesempurnaan. Dan kiranya firman Allah yang singkat ini kita perhatikan begitu rupa. Jangan kita lagi bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, karena memang kita semua harus melewati baptisan, lautan kaca, dan bercampur api. Kesucian yang dikerjakan oleh firman Tuhan dan api Roh Kudus, inilah penyucian yang sangat mendalam sekali. Karena api Roh Kudus itu mengadili dan membakar tabiat-tabiat
daging. Tuhan Yesus memberkati kita semua.